Kak, perbedaan partikel wa sama partikel ga itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa sih perbedaannya? Oke, halo teman-teman, welcome back to Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda. Di video kali ini kita akan bahas sebuah pertanyaan yang banyak banget dipertanyakan sama orang-orang yang belajar bahasa Jepang, karena ini tricky. Apa sih Kak bedanya partikel wa sama ga? Nah, sebenarnya kalau udah ngomongin tentang partikel wa dan partikel ga, itu tuh kita lagi ngomongin subjek dalam sebuah kalimat. Ya, kalau misalkan kita pikirin, subjek mah basic banget ya dalam sebuah kalimat. Kayaknya semua orang tuh udah ngerti gitu tentang subjek. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, mungkin subjek tuh kayak ditaruh di awal nggak sih? Gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman, ini tuh bisa dibilang basic tapi agak tricky. So, buat teman-teman harus paham dulu sebenarnya subjek itu kayak gimana. Dan kira-kira partikel-partikel yang penanda subjek tersebut tuh kayak gimana nih penggunaannya. So, di video kali ini aku akan bahas secara detail. Tapi sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu kira-kira subjek itu apa. Oke guys, jadi ngomongin tentang subjek itu pasti orang-orang akan berpikir yang disebut subjek itu adalah manusia atau orang. Ya mungkin karena kita sering ngomongin orang ya guys, tapi enggak. Kalau dalam KBBI sebenarnya subjek itu adalah topik pembicaraan atau pokok pembicaraan. Jadi dia bisa berupa manusia, bisa juga berupa hewan, berupa tumbuhan of course, benda, tempat, dan hal-hal yang mau kita bicarakan. Atau memang namanya juga topik pembicaraan gitu kan. Jadi nggak melulu harus orang guys gitu. Mungkin kita ingatnya kalau subjek ya dalam bahasa Inggrisnya kan biasanya kan orang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bisa tarik secara lebih luas, ternyata subjek ini nggak harus orang tapi bisa apapun. Nah kalian masih ingat nggak syarat terbentuknya sebuah kalimat? Hayo, siapa yang masih ingat? Ya, untuk membentuk sebuah kalimat syaratnya adalah harus ada subjek dan harus ada predikat gitu, dimana subjek ini adalah topik pembicaraannya dan predikat adalah sesuatu yang menjelaskan si topik tersebut atau dijelaskan terhadap si topik tersebut gitu. Jadi syarat terbentuknya kalimat tuh ada dua hal tersebut guys. Nah ini beda banget sih sama bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris kayaknya. Kalau dalam bahasa Jepang, partikel penanda subjek itu ada dua. Ada partikel wa dan ada partikel ga. Nah ini aku balik ke awal, ke intro tadi, dimana dua partikel ini tuh orang-orang masih suka bingung, Kak cara penggunaannya gimana? Emang kapan sih kita pakai wa? Kapan sih kita pakai ga? Ya udahlah, langsung aja kita bahas ya. Kalau teman-teman udah pernah belajar menggunakan Mina no Nihongo bab 1 nih terutama, pasti kalian udah nggak asing lagi dengan yang namanya Mike Miller, alias dalam bahasa Jepangnya suka disebutnya Mike Kumira ya. Jadi si Mike Kumira ini tuh banyak banget contoh kalimatnya, kurang lebih seperti ini. Mike Kumira wa kaishain desu. Oke, Mike Kumira wa kaishain desu. Ya ini kalimat yang super simple banget dan di sini kita bisa langsung identifikasi subjeknya adalah Mike Kumira. Udah gitu ada partikel wa, udah gitu di belakangnya kaishain desu adalah seorang pegawai perusahaan kayak gitu. Terus ada lagi nih contoh kalimat berikutnya kurang lebih seperti ini. Mike-san no kaisha wa komputer no kaisha desu. Mike-san no kaisha wa komputer no kaisha desu. Nah, dari sini kira-kira subjeknya yang mana? Yes, of course, subjeknya adalah Mike-san no kaisha wa. Setelah itu ada partikel wa dan ditutupi dengan si penjelasan ya, si predikat ya, yaitu komputer no kaisha desu. Oke, di sini juga kurang lebih masih sama ya, teman-teman ya. Dan contoh kalimat berikutnya aku coba sebutin lagi sama kalian ya. Ano shiroi fuku wa takai desu ga totemo kirei desu. Ano shiroi fuku wa takai desu ga totemo kirei desu. Ya, baju putih itu mahal banget tapi bener-bener cantik gitu artinya teman-teman. Nah di situ semuanya ada subjek, terus ada partikel wa, ada predikatnya juga yang diakhiri dengan des gitu ya guys ya. Di sini aku bisa kasih kesimpulan dari 3 buah kalimat itu, kalian bisa lihat kan. Jadi si topik pembicaraan itu ya kan, si topik pembicaraan itu selalu ditambah ya, atau di sebelahnya itu selalu ada partikel wa yang bakal menjelaskan si subjek tersebut. Jadi misalnya tadi
Maiku mirawa gitu ya. Maiku sang no kaisha wa, ada wa-nya kan belakangnya. Ano shiroi fuku wa gitu. Jadi ternyata si subjek atau topik pembicaraan itu selalu ada partikel wa nih. Nah, kesimpulan yang kedua adalah si topik pembicaraan ini ternyata nggak melulu harus manusia, ya kan? Nggak harus manusia kan? Ya, jadi topik pembicaraan atau subjek ini bisa berupa kata gabungan. Benar nggak sih? Kayak tadi. Maiku-sang no kaisha misalnya, atau ano shiroi fuku, baju putih itu. So, itu adalah topik pembicaraan alias subjek yang ternyata nggak melulu harus manusia. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kita lanjutkan. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba bahas satu partikel lagi yang dari tadi kita omongin dari awal, yaitu partikel ga. Jadi, si partikel wa dan partikel ga ini sama-sama penanda subjek, dalam artian dia ini digunakannya tuh bersamaan dengan subjek. Gitu. Cuman kapan nih kita pakai wa? Kapan nih kita pakai ga? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Itu yang bikin kita menjadi jelimet. Bingung banget, nggak jelas gitu. Kalau tadi di contoh-contoh yang di awal itu aku udah semuanya aku pakai partikel wa. Karena tadi itu semua predikatnya itu memang menjelaskan si subjeknya. Jadi ketika dijelaskan kayak gitu tuh itu cukup pakai partikel wa aja. Jadi nani wa, nani des kayak gitu. Itu udah kayak nama saya, Amanda des. Itu kan berarti si predikat itu menjelaskan si subjeknya. Hanya seperti itu kalau wa. Nah, kalau ga ini tuh dia tuh berbeda loh guys. Jadi mungkin terkesan mirip tapi padahal tuh beda. Jadi kalau partikel ga ini dia nggak sebatas nandain doang, tapi dia nentuin si pelakunya. Dalam artian dia tuh akan mengatakan bahwa si subjeknya ini loh yang bla 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 gitu. Jadi lebih menekankan. Mungkin kalau Manda bisa bilang versi gampangnya, kalau wa itu menjelaskan, kalau ga itu menekankan pelakunya atau yang terjadinya itu apa atau siapa, kurang lebih kayak gitu. Misalnya Manda kasih contoh kalimat kayak gini. Watashi ga nihongo ga dekimasu. Wah, kayak gitu ya, dengan intonasi seperti tadi, berarti udah kayak nekenin banget, aku loh yang bisa bahasa Jepang. Watashi ga nihongo ga dekimasu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itu salah satu contoh yang nekenin teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung kayak gimana sih gitu contoh-contohnya, aku juga bakal kasih satu contoh lainnya, yang satu pakai wa dan yang satu pakai ga. Coba cek. Neko wa sakana o tabemasu. Yang satu lagi, neko ga sakana o tabemasu. Lah kak, apa bedanya itu gitu kan? Kesannya sama-sama lagi kucing makan ikan. Oke, secara sekilas artinya kayak gitu aja sih ya. Tapi ternyata beda penekanan guys. Neko wa sakana o tabemasu artinya kucing itu memakan ikan. Ini explanation, kebayang ya? Kucing itu makan ikan, titik. Tapi kalau neko ga sakana o tabemasu, berarti kucinglah yang makan ikan. Itu kayak ngasih tahu tuh pelakunya gitu. Dia loh yang makan ikan gitu. Tapi sedangkan kalau yang pertama tuh hanya explanation aja. Neko wa sakana o tabemasu. Kalau yang kedua, neko ga sakana o tabemasu. Mirip tapi tak sama ya teman-teman, jadi harus bisa nangkep si poinnya. Oke? So, teman-teman gimana? Sampai sini udah bingung? Pertanyaannya udah bingung atau belum gitu ya? Ya, jadi biar kalian nggak pusing, aku bakalan coba buat rangkum lagi kesimpulannya. Padahal ini sebenarnya topiknya adalah hanya mengenai subjek, tapi kok ternyata kita harus lebih mendalam nih sekalipun tentang subjek aja. Coba ya kita tarik kesimpulan aja. Kalau untuk partikel wa ini simpelnya dia adalah penanda subjek aja. Dia akan menjelaskan si subjeknya dan penjelasannya itu ada di predikatnya. Jadi aku bisa bilang kalimat yang pakai wa, bentuk wa des ini tuh adalah kalimat explanation. Ya, jadi ini adalah kalimat penjelas aja kayak gitu, menjelaskan sesuatu. Kalau misalkan mau tahu ini lagi ngomongin apa sih, tinggal lihat aja subjek yang terletak di belakang si partikel wa itu apa. Nah, kita bakal tahu kita lagi ngomongin apa. Bedanya dengan partikel ga adalah kalau ga ini kita bisa langsung lihat bahwa apa nih gitu, siapa nih yang menjadi pelaku
atau hal apa nih yang memang lagi terjadi gitu loh guys. Jadi bener-bener yang menekankan banget kalau ga itu dia bener-bener menunjuk langsung pelakunya atau hal apa yang terjadi gitu. Jadi kalau aku sih ngambil garis yang bener-bener yang simpelnya tuh kayak ini menjelaskan, yang ini menekankan gitu. Cuma menekankannya benar-benar langsung ke pelakunya, yang dimana pelakunya nggak harus merupakan orang gitu guys. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian memiliki penjelasan lain, misalnya kamu punya penjelasan lain yang mungkin lebih komprehensif tentang partikel wa dan partikel ga, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Karena sebenarnya adalah pendapatku aja ya, dari selama ini aku belajar bahasa Jepang, kayaknya paling mudah dijelaskan seperti ini guys. Tapi kalau kamu punya opini lain, boleh di kolom komentar. Oke, mungkin pembahasan hari ini sampai di sini dulu. Kalau misalkan kalian juga punya topik lain yang pengen dibahas, boleh juga silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman yang lain, biar yang lagi belajar bahasa Jepang tuh makin tercerahkan, gak bingung lagi gitu guys. Dan jangan lupa buat subscribe. Kalau gitu Manda pamit ya. Arigato, mata ne, dadah.